Selamat berjumpa lagi bersama saya. Tentunya panggil saja saya Pak Chan. Dan hari ini saya sedang bertamu di Museum Kebangkitan Nasional. Di sebelah saya ini Pak Kosim. Iya Pak, Nur Khozin lebih tepatnya Pak. Nur Khozin ya. Iya betul. Dan di sebelahnya lagi Mas Danu, iya. Lengkapnya apa Mas Danu? Danu Wibowo. Danu Wibowo. Iya. Mas Kosim, Stopia ini singkatan dari apa sih? School Thought of Leading van Inlandse Artsen. Apa tuh artinya? Ya, artinya kira-kira sekolah kedokteran untuk Bumi Putra Pak Chan. Itu I-nya Inlandse. Betul, itu di 1902 di data kami itu Inlandse. Kemudian nanti di 1913 ada pergeseran nama menjadi Indische. Ini lebih tepatnya mungkin karena kemungkinan juga ya, karena data sejarahnya belum kami dapatkan, bahwa konotasi dari Inlandse itu lebih kurang enak didengar lah, sehingga pemerintah juga menyetujui perubahan menjadi Indische ini, sehingga arahnya nanti bahwa termasuk membuka ruang diterimanya di luar Bumi Putra, dalam hal ini orang-orang timur asing untuk sekolah di Stovia juga. Ya, jadi yang artinya Inlandse itu adalah Bumi Putra, orang-orang lokal. Betul. Termasuk saya ini adalah orang lokal. Sedangkan kalau disebut Indische itu tentunya bukan saja orang-orang khusus pribumi, tetapi umum bisa masuk. Dan ini apakah ada keputusan politik di situ? Apa memang ini cuma trik Belanda supaya pribumi tidak boleh sekolah lagi? Sebenarnya itu sepertinya keputusan pemerintah Pak untuk merubah itu, sehingga termasuk nanti kebijakan akan berubah dengan kebijakan Stovia yang lainnya. Dalam hal ini misalnya tadi termasuk nanti di luar Bumi Putra, dalam ini stratifikasi yang ketiga Bumi Putra itu adalah nanti golongan Cina pun memungkinkan untuk masuk di sekolah ini, di Stovia ini. Ini khusus untuk sekolah kedokteran yang lahir sebenarnya kalau dirunut mundur ke belakangnya yang berdiri di 1851, yang pada awalnya bernama Sekolah Dokter Jawa, yang pada awalnya mendidik Bumi Putra untuk tenaga cacar atau mantri cacar, walaupun nanti secara resmi gelarnya Dokter Jawa. Berhubung nanti seiring dengan perkembangannya waktu dan kebutuhan ruang, maka dibangun gedung baru di samping RSPAD atau Rumah Sakit Militer pada masa itu, ya, dan dengan nama Stovia, yang resmi digunakan pada 1 Maret 1902. Bukti-bukti dari sekolah atau kedokteran Jawa ini masih ada, Mas Danu? Iya, untuk dokter Jawa sendiri ya 1851 masih ada, tepatnya di Rumah Sakit RSPAD. Kan jadi kalau nggak salah ya lab farmasi itu masih ada bangunan utama dari dokter Jawa 1851. Dan juga ada kelas-kelasnya juga yang sekarang jadi serasar untuk rawat inapnya gitu. Jadi kalau Pak Chan atau teman-teman semua mau mengetahui keberadaan dokter Jawa bisa datang langsung ke RSPAD gitu. Masih ada di situ? Masih ada di tengah-tengahnya gitu. Dan sekolah di sini sekolah kedokteran sini apakah memang khusus lelaki atau perempuan? Karena saya melihat foto-foto lamanya dokter Jawanya laki semua, kok nggak ada perempuannya, Mas Kosim? Dan memang pada awalnya diperuntukkan untuk sekolah atau pelajar laki-laki Pak Chan yang di Stovia ini. Baru nanti di 1913 muncul dokter atau calon dokter ya, pelajar perempuan ya, termasuk siapa Mas? Mary Thomas ya Mas ya? Mary Thomas, kemudian disusul di tahun berikutnya Anna Waro Pak. Dan di data kami sebenarnya mereka pun tidak, itu perempuan betul. Mereka tidak tinggal di asrama Stovia seperti pelajar laki-laki, tapi mereka tinggal di luar asrama, di rumah penduduk lah. Sekolah dokter ini harus dari level LS, Europas Lager School. Setelah Stovia ya Pak Chan ya? Ya. Harus lulus LLS, menguasai bahasa Belanda, kemudian lulus seleksi. nggak ada syarat kaya? Nggak ada. Karena kan dari awal tadi lebih dikatakan lebih untuk Maksudnya beasiswa. yang orang miskin gimana, boleh kan ya Mas Danu kan? Boleh Pak. Nah, Yang penting dia punya keinginan dan bisa juga memberi
vaksin menyuntik ya. iya. Sama syarat tadi terpenuhi Pak Chan. Syarat Jadi ada pendidikan. seleksinya. Apa nanti, tuh? ya. Syarat pendidikan harus lulus LS, Iya. kemudian mampu bahasa Belanda. Ya kalau salah pendidikan, tapi kan mampu bahasa Belanda ya udah yakin lah karena Iya. itu kan negara kolonial Belanda ya. Tapi syarat lain yang misalnya orang tuanya harus amtenara apa bukan? Tidak ada itu. Karena nanti pun di catatan kami itu sangat sedikit yang mau masuk ke Sofia untuk bangsawan tinggi ya. Karena mereka kan dokter pada masa itu bukan sebuah jabatan yang prestisius. Sehingga seleksinya itu boleh dikatakan nanti per kabupaten ada perwakilan untuk Atau seleksi itu. jabatan dokter itu seperti jabatan pengabdian kali ya Iya, pada saat pengabdian. itu ya. Emang sengaja disetting Pak untuk pengabdian untuk pada masyarakat gitu. Ya, Dan emang ada kontraknya juga Pak. Tapi prestise tetap tinggi ya. tinggi. Gitu. Hanya nanti simbol-simbol kebangsawanan tidak bisa mereka gunakan Pak Chan. Artinya kan dulu bangsawan lebih senang untuk memakai simbol-simbol tertentu yang merepresentasikan dirinya berbeda dengan masyarakat yang lain. Misalnya contoh konkretnya ketika pejabat pemerintah bisa pakai payung kebesaran, ini dokter nggak bisa pakai. Karena hampir disamakan dengan masyarakat seperti pada umumnya. Ini yang menjadi salah satu bangsawan tinggi agak enggan atau tidak mau masuk Stovia. Dokter ini tuh pernah ada datanya nggak? Berapa ratus orang yang menjadi jebolannya Stovia atau dokter Jawa? Yang ada di kami itu data dari sampai 1920 ketika nanti pindah ke Salemba. Dan yang didata pun biasanya adalah hanya dokter-dokter yang resmi lulus. Itu tercatat angka sekitar angka 120-an. Ada yang DO nggak? Banyak. Itu yang DO tuh siapa aja Mas Dono? Bahkan ada juga yang keluar Pak. Yang keluar nggak jadi masalah, yang keluar itu kemauan. Tapi di DO gitu, DO karena mungkin satu atau istilahnya dulu zaman dulu apa kredit apa? Iya. Karena mungkin waktu durasi sekolah di sini sangat lama sekali ya, mungkin nggak kuat kali Pak ya. Iya. Nggak kuat. Termasuk juga semua ilmu diajarkan semua Pak. Itu berapa tahun ketika banyak DO itu ketika kebijakan pendidikan berapa tahun untuk menempuh 9 tahun. 9 tahun. Dan juga Belanda juga membuat pendidikan, membuat sekolah juga mencari untung juga Pak. Oh begitu ya? Iya, mencari untung Oh juga. jadi dia bayar. Bayar. Makanya dokter Jawa tuh bayar nggak? Itu masih ditanggung Gratis. full pemerintah. Itu tanggung pemerintah karena itu juga kan mungkin cuma berapa tahun gitu ya. Termasuk pas masa inlanse itu juga masih ditanggung pemerintah. Oh. Beasiswa lah kalau bahasa sekarangnya mungkin apa? Jadi Belanda itu nggak sadis banget dong ya. Karena inlanse itu ketika orang-orang Jawa dididik menjadi mantri atau dokter di sini itu sonderbetalen. Artinya tidak perlu mengeluarkan biaya. Dan baru dipungut bayaran kapan? Termasuk tadi Pak Chan, tadi yang terkait dengan tidak dipungut biaya, tapi harus ada kontrak, harus menjadi pegawai pemerintah sampai 10 tahun. Oh, berarti ikatan dinas. Ikatan dinas, betul. Jadi kalau misalnya mengingkari itu, harus mengembalikan biaya pendidikannya. Itu tertuang dalam perjanjian. Betul. Makanya Ada, perjanjiannya ada. ada. Cuma kami nggak punya dokumennya. Tapi di lembaran syarat itu tertulis bahwa salah satu yang menjadi penyebab beberapa munduran diri karena keberatan untuk mengabdi ke pemerintah selama 10 tahun dan harus mengembalikan kalau tidak mengabdi tadi. Di antaranya siapa tuh yang DO? yang di DO itu Karena yang ada DO itu nggak ada data ininya, data, nggak ada data pastinya ya, nama. ada namanya. Iya. Jadi hanya biasanya seenggaknya ada dua kali penyebab mereka DO ya. Satu, setelah 1875 itu ada kebijakan bahwa pendidikan diberikan dalam bahasa Belanda. Sementara ketika lulusan yang masuknya itu tidak mampu bahasa Belanda, itu banyak yang DO. Tidak kuat dari sisi bahasa ya. Itu salah satu, ini jadi tesisnya juga teman-teman di Itu nggak ada UGM. kewajiban atau memberi insentif mungkin didik dulu berapa lama gitu untuk bisa berbahasa Belanda. Nggak ada kebijakan itu. Nanti yang di ketika 9 tahun, yang masa persiapan tadi. Oh, Kan ada yang 3 tahun tadi masa itu persiapan. itu yang bayar ya. Iya betul. Ada ketika 3 tahun itu masa persiapan, salah satunya mengejar dari sisi bahasa tadi. Bahasa. Dan yang kedua itu DO karena tidak memenuhi batas minimal nilai yang ada. Nilai yang ada berapa? Maksudnya nilai itu Misalnya batas kumulasi nilainya kredit per pelajaran malah. per pelajaran. Kayak Ya? pelajaran. Kalau sekarang KKM ya, ketuntasan minimal kalau nggak Minimal, salah ya. ya. Nah, Gitu ya. Gitu, iya Pak. kebanyakan itu. Dan di bukunya si Genustiganya Stovia itu yang DO itu nggak tercantum namanya. Namanya nggak muncul. Hanya misal tokoh-tokoh besarnya. Kenapa Ki Hajar muncul? Karena beliau pun bukan DO sebenarnya.
yang Ki Hajar Ki Hajar siapa namanya? Suwardi Ningrat pas masa sekolah sini. Ningrat itu dia DO atau memang tidak mau menamatkan? Ada dua versi Pak, dan dua-duanya diklaim sama-sama punya data sejarah atau fakta sejarahnya. Yang pertama, karena beliau dikeluarkan karena membacakan puisi yang bercorak perjuangan. Kemudian ada yang pendapat yang lain, beliau keluar karena nilainya nggak cukup, sebelum ujian beliau mengalami sakit keras yang cukup lama. Nggak, kalau menurut versinya Mas Kosin. Kalau kami cenderung karena ini Museum Kebangkitan Nasional yang membawa nasionalis bangsa tadi, yang beliau baca puisi yang bercorak perlawanan itu. Mas Dado tahu puisinya kayak bagaimana sih? Saya belum pernah dengar tuh. Yang andai aku Yang perjuangan. Jadi ini sepertinya puisi masih ini Pak. Puisinya belum terpublish. Tapi dengan Indonesia belum merdeka Belum ada. pada saat itu. Belum ada. Tapi Iya. puisinya menjelaskan perjuangannya si Sentot Alibasa, pahlawan pada masa Perang Jawa. Dibacakan jadi puisi dalam ruang di Stovia. Kemudian pemerintah dianggap itu bisa memicu perlawanan. Karena kan salah satu yang menguras keuangan Belanda kan Perang Jawa ya. Dan salah satu Perang Jawa bisa tosoknya di Ponegoro, ada Sentot. Ketika ini dimunculkan sebagai figur, dianggap membahayakan eksistensi dari pemerintah tadi. Ini menarik ya. Betul. Kalau cerita begini, tapi ya ini sampai berapa lama nih? Oh iya Pak Chan, sama yang kalau kebanyakan yang ada itu kebanyakan bangsawan Pak. Dan Kenapa, kalau Pak? yang Bangsawan tuh maksudnya bangsawan tuh orang kaya. orang kaya dan yang DO-nya lumayan rendah jumlah itu yang menengah bawah. Nah, Jadi yang belajarnya serius adalah kelas menengah ke bawah. ke bawah. Nah itu kita lihat dari antusias dari latar Jadi belakangnya. penonton yang DO jadi apa tuh sekolah kedokteran di sekolah Jawa ini atau Stovia ini adalah kebanyakan orang kaya. Yang setengah kaya sampai ke bawah biasanya telaten sampai tamat begitu, Mas Iya, Dano ya. Pak. Jadi semangat belajar sangat tinggi Pak. Yang menengah bawah itu Pak. Itu datanya dari mana, nggak mau ini bisa? Kita ada data-datanya Pak. Data lulusan. Data lulusannya gitu. Nggak, kan yang nggak lulus nggak ada datanya, jadi gimana bisa tahu? Jadi sebenarnya gini Pak Chan, dan mungkin itu untuk pemirsa sebuah pengetahuan baru, bahwa sekolah kedokteran di masa lalu bukanlah sekolah yang favorit. Oh gitu. Jadi sekolah orang-orang yang tadi Mas Danu sampaikan bangsawan menengah ke bawah. Karena kalau bangsawan menengah ke atas lebih milih OSVIA, sekolah amtenar kalau sekarangnya ya, Iya, lebih iya. untuk menjadi pegawai pemerintah. Karena dokter di masa itu adalah jabatan yang tidak terhormat di mata masyarakat. Iya, Walaupun tugasnya sangat mulia. Dan perlu kita tahu kan secara antropologis ataupun sosiologis, bangsawan kan lebih menyukai yang namanya hormat, Iya. dihormati gitu. Itu yang menjadikan tadi Mas Danu sampaikan beberapa bangsawan yang tinggi banyak yang tidak kuat tadi. Karena melihat prospeknya ke depan, oh saya nggak bakal jadi bangsawan yang dihormati loh. Kira-kira gitu sih Pak Chan. Ya pun nanti salah satu syarat lulusnya harus mengobati itu Pak Chan. Mohon maaf orang-orang marginal ya. Dalam hal ini kupu-kupu malam lah. Bagaimana mereka harus menyembuhkan penyakit kelamin, Ntar penyakit dulu, mata. ini kupu-kupu malam nih istilah baru untuk Anda ya. Tapi untuk seusia saya kupu-kupu malam itu adalah memang kalau sekarang PSK ya. Iya betul. Ya, jadi wanita-wanita penjajah seks Betul. yang bisa dibayar oleh siapa. Dan ini menurut Mas Kosin adalah salah satu dari fenomena sosial dan penyakit ya. Artinya ketika mereka belajar di sini harus salah satu syarat untuk ujian ada di tahun ke-8 atau tahun ke-7 itu harus mengobati mereka. Sebuah hal yang tidak mudah ya. Itu penyakit apa tuh? Kelamin biasanya Pak. Bukan lelakinya saja yang diobatkan, bukan. Khusus si Perempuannya ini. Karena kan kalau laki-laki kan pasti kabur gitu, gitu kan datanya nggak jelas. Tapi kalau misalnya pas perempuan itu mereka ambil dari lokalisasi dan di data juga menjelaskan bahwa mereka yang mohon maaf kupu-kupu malam ini terkena penyakit dengan kesadaran ini datang ke sini. Atau pelajar Stovia yang mencari ke daerah-daerah dan tempat-tempat prostitusi lah. itu kalau tahun sekarang. berapa? Itu sejak Stovia berdiri. Dia berdiri. Nanti yang posisi situsnya yang poliklinik, karena kita si Stovia juga punya poliklinik yang sekarang jadi perpustakaan itu dulunya poliklinik untuk penyakit kelamin dan mata. PSK ya yang terkena penyakit, siswa Stovia mengobatinya. Gitu. Nah kita menuju ke ruang poliklinik Stovia. Sekarang jadi ruang perpustakaan. Nah ini dulunya adalah ruang poliklinik Stovia.
dulunya Pak Chan, mereka yang pasien-pasiennya masuk dari pintu depan, kan jadi jendela. Jadi emang Sofia itu selain dia sekolah dokter ya, tapi juga buka semacam poliklinik Pak, untuk masyarakat sekitar. Tapi tadi tujuan utamanya tadi untuk merangkul masyarakat sekitar, khususnya tadi ya, yang PSK itu ya, yang kurang perhatian dari pemerintah dan juga jadi penyakit sosial juga. Nah, oleh siswa Sofia dirangkul untuk tadi diobati juga mungkin juga. Ini terus terang saya baru dengar nih, Mas Kosin dan Mas Danu bahwa dokter-dokter masih dokter Jawa ya. Stovia ya. Iya. Jadi dokter Jawa dengan Stovia dibedakan ya, sebab Stovia itu pada perkembangan setelah tahun 1913 bukan lagi dikhusus buat orang-orang Jawa yang ingin belajar kedokteran. Mungkin dari itu juga siswa Stovia itu mulai terpacu ya Pak untuk merangkul juga membantu masyarakat gitu Pak. Karena di kurikulum Stovia itu tadi melibatkan masyarakat ya, bahwa dokter itu harus berguna bagi masyarakat, akhirnya muncul tuh timbul rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Sejauh mana sih penyakit sosial ini berkembang di masyarakat pada tahun-tahun seperti itu ketika Stovia? Lah ini mungkin sebelum ke situ Pak Chan sedikit menjelaskan biar nggak ada salah paham nanti di penonton ya. Itu sebenarnya nanti ada namanya awal 1851 Sekolah Dokter Jawa. Kemudian nanti di 1857 bukan berarti siswanya dari Jawa saja, tapi nanti masuk juga belajar-belajar dari Ambon dan Manado khususnya lah. Kemudian nanti 1902 baru Sekolah Dokter Jawa dirubah menjadi Stovia. Secara kronologis tentang pembabakannya ini. Dan gelarnya pun kan akan berbeda ya, ketika nanti Sekolah Dokter Jawa gelarnya Dokter Jawa, tapi ketika menjadi Stovia yang Inlandse tadi gelarnya menjadi Inlandse Art kan. Kemudian ketika menjadi Indische pun menjadi Indische Art. Nanti dari si gelar pun berbeda. Kalau tadi terkait dengan ini Pak Chan, terkait dengan penyakit sosial, sepertinya waktu itu cukup meresahkan ya. Dan apalagi Batavia pada masa itu kan pembangunan cukup masif ya. Dan banyak juga tentara-tentara atau serdadu Belanda atau orang Belanda yang datang ke Indonesia tanpa membawa pasangan, sehingga dikhawatirkan dengan adanya praktek prosesi yang terbuka dan sebentar. Ini bukan konten dewasa ya, jadi ini harusnya di-cut, tapi karena ini juga masalah saintifik maka ini saya tetap tayangkan, tapi kita harus tetap dengan kalimat yang sedikit halus. betul. Tapi sebelum itu saya break dulu, saya pengen ngelihat muter dulu kamera, muter dulu ya. Ya, Mas Danu, selain penyakit itu kan banyak penyakit lain, emangnya cuma ngurus penyakit perempuan aja, tapi kan penyakit lain yang sifatnya epidemik atau endemi itu kan ada. Salah satunya cacar. Itu apa cacar ditangani juga oleh kelompok-kelompok dokter-dokter ini? Kalau menurut data yang kami punya ya, untuk poliklinik Stovia itu tadi yang diutamakan ada penyakit kelamin, yang kedua ada penyakit kulit gitu. Karena penyakit kulit juga kebetulan pada masanya itu sangat menjangkit ke berbagai macam wilayah di Hindia Belanda gitu. Itu. Jadi dari data yang kami terima untuk fasilitas penyakit itu dari tahun 1913 sampai tahun berapa tuh? Itu penyakit bubarnya Stovia sampai tahun berapa? Nanti ke sebelum masuk ke jadi UI di Salemba ya? 1910 ya Mas ya? 1920. Pindah ke Salembanya itu. Tapi tetap masih mengusung nama Stovia Pak, kalau pindah ke Salemba. Ketika dipindah ke Salemba, ini tetap Stovia namanya. Sebagai fakultas kedokteran juga atau apa? Stovia aja, Sekolah Kedokteran Bumi Putra tadi. Cuman ini yang di Stovia sekarang jadi Museum Kebangkitan, jadi asramanya. Kembali ke Mas Danu. Mas Danu tadi kan masalah penyakit kulit dan lain, ada juga cacar itu kan. Ini dulu kan di Indonesia atau di Pulau Jawa ditangani secara praktek mitos dan dukun. Nah, apakah memang upaya pemerintah Hindia Belanda ini menyelenggarakan pendidikan semacam mantri atau dokter ini memang untuk menekan lajunya perdukunan itu atau bagaimana? Ya, mungkin kalau menurut saya ya, dan juga data yang saya terima,
munculnya sekolah dokter ini tadi untuk membantu dokter-dokter Belanda yang tentunya mereka juga jijik ya mengobatin pribumi ya atau bumi putra. Ini ada pernyataan seru dari Mas Dano. Ternyata dokter yang berkebangsaan Belanda itu jijik sama orang pribumi. Gimana kalau saya sakit ya? Ini serius. Ya karena kan dulu itu masih ada apa ya kelas-kelas sosial gitu ya. Kelas sosial, Kelas ya. sosial. Nah, Dan akhirnya yang menangani pasien orang pribumi itu bukan Belanda, padahal iya, ya jadi orang pribumi itu sendiri gitu. yang dididik itu. Dididik itu gitu. Dan awalnya juga bukan dokter ya, tapi cuma jurus suntik aja, jurus cacar saja. Juru cacar ya. Termasuk tadi yang seperti awal disampaikan Mas Danu juga bahwa pengobatan kelamin maupun mata sebenarnya pengobatan kode dan kode itu yang biasa diterima oleh masyarakat, tapi masyarakat bingung mau kemana berobatnya karena dokter Belanda tadi tidak mau mengobati, sehingga banyak yang lari ke poliklinik yang di Stovia ini. Dan praktek ini terus dijalankan sama para alumni ini ketika mereka praktik ke daerah masing-masing Pak Chan. Karena setelah mereka lulus dari sini misalkan dikirim ke daerah-daerah terpencil untuk mengobati masyarakat itu. Nah, saya lagi balik ke Mas Danu. Mas Danu, ini kan pengobatan pribumi dilakukan oleh dokter pribumi. Dokter-dokter itu sadar nggak sih bahwa ini ada terjadi perbedaan perlakuan atau memang ada semacam rasis? Itu apakah memang sudah ada kajian ke situ? Apa memang ini menguap begitu saja sejarahnya? Nah itu dia, mungkin dengan adanya tadi perbedaan-perbedaan kelas sosial, kemudian ada diskriminatif sama pemerintah Belanda, yaitu mungkin timbul suatu rasa untuk bersatu. Makanya nggak aneh kalau mereka yang dari berbagai macam wilayah, daerah, para siswa Sofia dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, mereka bersatu gitu untuk menyuarakan rasa keadilan gitu. Nah, cara menyuarakannya bagaimana? Apa memang begitu, Mas Kosin, bahwa ada menyuarakan dokter begitu? Ayo bikin keadilan, atau ada serikat dokter Jawa yang semacam apa ya, organisasi yang bisa mendesak pemerintah? Dulu ada nggak sih? Ada Pak, termasuk lainnya sekarang jadinya IDI itu, Ikatan Dokter Indonesia, itu embrionya berangkat dari tadi proses diskriminasi dokter-dokter Bumi Putra oleh dokter-dokter Eropa. Dan ini sebenarnya nanti muncul jauh, bahkan sebelum Stovia era dokter Jawa pun, ketika Wahidin pun diskriminasi itu muncul. Karena memang pengobatan kan terkait dengan sugesti dan yang lainnya ya, nggak semata hanya faktor obat. Ketika Wahidin, kasus Wahidin ya, salah satu menjadi dokter favorit di Jogja, itu dokter-dokter Belanda merasa sebagai kompetitornya, sehingga hasutan maupun pitnahan-pitnahan muncul untuk dokter Wahidin ini agar tidak bisa praktek. Ini salah satu data sejarah yang kami punya dan pernah kami pamerkan di tahun lalu. Artinya bahwa diskriminasi itu tidak hanya terjadi untuk rakyatnya saja di sisi pengobatan, tapi dari dokternya pun diskriminasi oleh dokter-dokter Belanda. Sehingga ini yang justru ada satu lagi, dokter-dokter pribumi itu diberi kesempatan nggak atau dilarang mengobati atau menangani pasien orang Belanda atau bule? kalau dari data yang kami dari kasus dokter Wahidin yang tadi lulusan dokter Jawa tadi, itu banyak juga orang bule dan orang Cina pun yang berobat ke beliau. Ini justru yang menimbulkan kecemburuan dokter-dokter Eropa tadi. Karena mereka merasa bahwa lulusan Stovia, apalagi dokter Jawa, bukan layak untuk menjadi dokter. Dan ini yang memicu beberapa lulusan Stovia sekolah ke Belanda. Untuk membuktikan bahwa kami juga selevel loh dengan Anda yang dari Eropa secara kemampuan. Tercatat ada nama Sutomo belajar ke sana. Saya tanya Mas Danu, ini ada konflik nggak antara dokter pribumi dengan dokter Belanda? Nah tadi Pak, konflik tadi Pak, ada diskriminatif itu Pak. Itu diskriminasi, dan konflik yang sifatnya horizontal itu ada nggak? Horizontal, gimana Pak Kosin? Yang horizontal nggak ada Pak, cuman mungkin ada diskriminasi tadi ya, dari sisi penggajian pun akan berbeda. Sementara boleh dikatakan ketika tugas-tugas berat yang bersentuhan dengan taruhlah keselamatan nyawa, itu yang diberangkatkan oleh dokter-dokter Bumi Putra. Mungkin salah satu contohnya ketika wabah pes di Malang tahun 1911. Ya. Itu dokter-dokter Belanda kan tidak ada yang mau terjun ke sana, sehingga pemerintah atau Stovia meluluskan Ya, kalau nggak salah yang 1911 itu sampai ke Batavia juga. wabahnya itu. Yaitu kan termasuk leptospirosis. Betul. Nah, termasuk nanti bagaimana dokter-dokter Stovia yang tadi belum lulus dipaksa untuk lulus agar bisa berangkat ke sana. Stovia. Ya, ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Saya nggak nambah
nilai karena barangkali nanti kita terusin di lain waktu. Lain episode. Yang terakhir, tamatan di sini pernah ada wisuda nggak? Maksudnya acara wisuda atau apa gitu di mana, atau di sini atau di tempat lain? Jadi di data kami itu ada acara kelulusannya Pak, dan biasanya dipusatkan di yang sekarang menjadi Taman Ismail Marzuki. Dulu kan itu sebuah tempat, ada kebun binatang, ada taman rekreasi dan sebagainya. Dan acara kelulusan Stovia salah satu acara yang ditunggu-tunggu oleh warga Batavia pada masa itu. Kan nanti Nggak di Taman Ismail Marzukinya di gedung pertemuan atau di lapangan mana? terbuka. Lapangan terbuka. Waktu itu masih kebun binatang kan Pak? Iya, di iya, iya. tahun itu. Di tempat Mas terbuka. Danu ngalamin waktu kebun binatang. Masih Pak? Enggak Pak, cuma di fotonya doang Pak. Cuma ada foto-foto dan dokumentasinya aja. Mas Kosin juga nggak ngalamin, Nggak ngalamin, ya? Pak. Tapi intinya bahwa itu dirayakan, kemudian menjadi sebuah acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Termasuk yang ditunggu-tunggu itu acara dansa. Wah, menarik. Iya. Itu berarti sudah ada tamatan dan dokter perempuan berarti ya? Betul, di 1913 tadi. Iya, jadi Tapi untuk proses itu sebelumnya juga sudah ada itu Pak Chan. saya ngebayangin kalau misalnya yang tamat lelaki semua tuh dansanya gimana? Nggak ada cerita ya? Betul, nggak ada. Ya udah, jadi barangkali cerita tentang Stovia dan romantikanya mungkin sampai di sini saja. Kira-kira Mas Koset atau Mas Danu bisa lanjutkan kapan bercerita dengan episode yang berbeda nggak? Bisa. Perkenan Pak Chan, ini sekaligus juga titip pesan kali Pak Chan ya. Artinya kalau misalnya ada pemirsa yang mau melengkapi informasi yang ada dalam vlog ini, dengan senang hati akan kami terima sebagai sebuah pengayaan informasi kami untuk masyarakat. Gitu ya? Pesannya Mas Danu? Mungkin Pacan sering liputan di Musiknas ya. Dan episode selanjutnya ya, mungkin kita bisa bahas tentang aktivitas di Stovia, ngapain aja siswa-siswa Stovia gitu Pacan. Dari mulai mereka tidur sampai bangun lagi gitu Pacan. Oh begitu ya? Iya Ya, Pacan. jadi keseharian dari mahasiswa Stovia ngapain Stovia aja ya beraktivitas di sini gitu. Aduh, ini waktunya kayaknya sempit sekali ya. Semua saya pengen lebih lama lagi, tapi durasi nanti kepanjangan. Jadi sampai di sini aja dulu karena waktu juga yang bisa memisahkan kita, dan suatu saat akan kita sambung lagi. Saya akan ucapkan terima kasih kepada Mas Nur Kosin, Pak. Kosin ya. Iya. Ya, salaman dulu biar kelihatan. Oh, oke. Mas Danu. Siap Pak. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih Anda sudah menonton.